surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepada kalian sebagai orang-orang yang bijaksana. Maka pertimbangkanlah sendiri apa yang kukatakan. Bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel yang alami. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apa yang kumaksudkan? Apakah daging persembahan berhala itu mempunyai arti? Ataukah berhala itu sendiri mempunyai arti? Bukan. Yang kumaksudkan ialah apa yang mereka persembahkan itu dipersembahkan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau kalian bersekutu dengan roh-roh jahat. Kalian tidak dapat minum dari piala Tuhan dan sekaligus juga dari piala roh-roh jahat. Kalian tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan sekalipun juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah, yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati, dan bahkan seluruh tindakan kita, hal-hal yang kita lakukan itu muncul dari hati kita, niat kita,
perbuatan-perbuatan kita menjadi baik bila didasarkan dengan niat yang baik. Perbuatan-perbuatan kita kelihatannya baik tetapi dengan niat yang tidak baik, maka dinilai tidak baik atau jahat. Ini masih terlepas dari cara yang dipakai pun, masih dari segi nilai. Kita diingatkan lagi tentang ukuran-ukuran yang perlu kita pakai dalam tindakan-tindakan kita, dalam karya-karya kita, sehingga selalu baik dan berkenan pada Tuhan. Bahkan Yesus tadi mengatakan lebih jauh, bukan saja dalam tindakan-tindakan biasa, tetapi juga dalam hal relasi dengan Tuhan, dalam hal berdoa pun, bahkan sering kelihatan baik sekali, selalu berseru kepada Tuhan, tetapi yang muncul itu bukan pertama untuk kehendak Tuhan, untuk mengamalkan kehendak Tuhan, sabda Tuhan, tetapi keinginan hati. Dan Yesus bilang keinginan hanya demi kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Allah, bukan kehendak Allah, maka apa yang kita lakukan itu rapuh, gampang roboh, gampang rusak. Sehingga lewat ini kita diajak dan diingatkan lagi, mari kita melandasi seluruh perbuatan rencana karya kita dengan menaruh dalam hati dan niat kita hanya demi kepentingan Tuhan, hanya demi mengamalkan sabda Tuhan dalam hidup kita. Kalau yang muncul hanya untuk kepentingan dan keinginan hati kita manusia belaka, maka akan cepat hancur. Keinginan hati yakni mungkin untuk mengumpulkan harta kekayaan, masuk jatuh pada ketamakan, atau juga keinginan hati untuk hanya mencapai ketenaran diri, selalu maju puji. Kalau itu perbuatan karya kita senantiasa hanya muncul dari niat-niat ini, maka Tuhan hari ini mengingatkan kita, maka akan cepat hancur dan rubuh. Bahkan dalam bacaan pertama, Rasul Paulus juga mengingatkan lagi lebih jauh, selain dari keinginan hati, tetapi juga dari praktek-praktek kita. Jangan sampai dengan cara-cara juga yang tidak tepat. Rasul Paulus mengatakan tentang sudah bergabung minum piala Tuhan, tetapi kita juga mempraktekkan minum dari piala atau persembahan-persembahan yang jahat. Maka kalau kita ada niat yang baik, jangan sampai juga jatuh dengan cara-cara yang tidak baik atau praktek-praktek kejahatan. Sehingga kita senantiasa hari ini diingatkan baik hati yang baik maupun juga cara-cara dalam karya-karya kita harus baik, sehingga itu berkenan pada Tuhan dan tetap kuat kokoh dalam kehidupan selanjutnya. Hari ini lewat teks-teks ini juga saya dikoreksi dan diingatkan, apakah berkarya naik kapal atau pergi berkarya di tempat-tempat terpencil itu jangan sampai hanya untuk mau mencari ketenaran diri. Saya juga koreksi terhadap hal ini. Sudah kerja setengah mati, tetapi seperti kemarin Rasul Paulus mengatakan, jangan sampai sudah melakukan karya perbuatan dengan setengah mati, tetapi saatnya ditolak dalam kerja surga. Kita hari ini diingatkan lagi untuk memberikan motivasi dan cara kita bekerja, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Amin.